A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 683. Han Li menoleh dan dengan dingin melirik dua kultivator formasi inti yang lewat, menyebabkan mereka segera menelan kata-kata mereka. Dia tidak mengenali dua kultivator Parubaya, dia juga tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Pada saat itu, penjaga toko dan dua asistennya telah benar-benar dipaksa ke tanah karena kedekatan mereka dengan tekanan spiritual yang sangat besar. Mereka tidak mampu bergerak sedikit pun, tampak panik, hanya untuk tumbuh lebih ketakutan setelah mendengar bahwa Han Li adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Mereka buru-buru mencoba memohon pengampunan, tetapi mereka bahkan hampir tidak bisa bernapas, apalagi berbicara. Para kultivator di sekitarnya semuanya memucat, sementara beberapa yang lebih pengecut sudah melarikan diri karena takut terlibat. Han Li menunjukkan pertimbangan untuk Sun Huo, dan tekanan itu tidak banyak berpengaruh padanya selain dari kemunduran awalnya. Tapi begitu dia mengenali Han Li, ekspresinya berubah sebelum dia sangat menghormatinya dan berkata, murid Sun Huo memberi hormat kepada leluhur bela diri Han. Tidak memperhatikan ketiga pria di depannya, Han Li berbalik dan melihat jimat yang setengah robek di tangan Sun Huo. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak perlu perkenalan, Anda sudah tahu identitas saya. Ketika Sun Huo mengingat kata-kata kasar yang dia ucapkan kepada Han Li di area suci, dia merasa sangat khawatir dan dengan rendah hati meminta maaf dengan tulus. Murid tidak menyadari bentuk sejati martial ancestor, saya harap dia akan memaafkan kata-kata sombong muridnya. Han Li menatap Sun Huo dan perlahan berkata, saat itu aku belum menjadi sesepuh sekte, jadi tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu, namun, jimatmu yang sobek itu sepertinya ada hubungannya denganku. Sun Huo tercengang ketika sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dengan gembira berkata, mungkinkah jimat yang rusak ini? Han Li melambai dan memotongnya, biarkan masalah ini nanti. Mata Han Li kemudian menyipit saat dia menatap seberkas cahaya perak yang terbang melintasi langit. Satu-satunya kultivator yang diizinkan terbang di Soaring Heaven City jelas merupakan pelindung Serikat Sembilan Bangsa. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban selama seluruh durasi pameran dagang. Sun Huo tidak berani berbicara lebih jauh dan dengan patuh berdiri diam di tempat. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan, dan genggamannya pada kertas jimat semakin hati-hati. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba di hadapan Han Li untuk mengungkapkan seorang lelaki tua berambut kuning yang memiliki kultivasi formasi inti tengah. Sebuah pedang emas kecil disulam di dadanya, lambang seorang penegak hukum. Orang tua itu bisa merasakan tekanan menakjubkan Han Li dari kejauhan. Namun, wilayah ini berada dalam yurisdiksinya. Bahkan jika ada seorang kultivator Naschen Sol yang menunjukkan kekuatan mereka, dia tidak punya pilihan selain menghadapi mereka. Begitu lelaki tua itu melihat Han Li berdiri tanpa bergerak di jalan, dia memberi hormat dan berkata, Junior adalah penegak Soaring Heaven City, Wu Fei, saya tidak tahu mengapa senior marah, bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa membantu, mengingat perbedaan besar dalam kultivasi mereka, wajar bagi penegak hukum untuk berbicara dengan hormat. Tangan di belakang punggungnya, Han Li acuh tak acuh berkata, ini tidak banyak, saya hanya sedang berjalan di jalan ketika saya mendengar penjaga toko ini berbicara beberapa patah kata tentang sekte awan hanyut kami, karena itu, saya hanya berharap dia mengulangi apa yang dia katakan. Ah, penjaga toko pasti menyemburkan omong kosong, beraninya mereka menyinggung senior, kalian bertiga, cepatlah dan minta maaf, orang tua itu merasakan sakit kepala yang luar biasa setelah mendengar Han Li. Ketika masalah tersebut berkaitan dengan reputasi sekte, sulit untuk mengatakan seberapa parah masalah itu. Karena itu, dia pertama-tama menawarkan kata-kata penenangan sebelum menegur penjaga toko dan rekan-rekannya. Han Li segera menarik tekanan spiritualnya, membiarkan ketiganya merangkak dengan gemetar dari tanah. Dengan kulit tak berdarah, penjaga toko segera berkata, senior, kata-kata junior benar-benar keliru, junior benar-benar tidak berarti tidak menghormati sekte Anda. Baru saja rekan Dawis telah menghancurkan jimat Vireklut, tetapi junior tidak akan lagi mengejar kompensasi apapun, junior hanya bisa menyampaikan permintaan maafnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi suram. Dengan senyum sinis, Han Li berkata, apa, Anda percaya bahwa saya akan melepaskan Anda begitu mudah? Pertama izinkan saya melihat jimat Vireklut di dalam kotak itu, jika itu benar-benar disempurnakan oleh seorang Grandmaster, saya akan membayar batu roh atas nama murid ini, tapi kalau tidak, hehe. Penjaga toko bereaksi dengan cepat dan buru-buru berbicara sebelum Han Li bisa melirik kotak kayu, tidak perlu senior, jimat Vireklut itu adalah jimat biasa, junior menerima hukuman apapun. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan melirik petugas itu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia segera membungkuk dan berkata, tolong tenanglah senior, penjaga toko ini akan dihukum berat karena pelanggarannya, senior dapat menyerahkan masalah ini kepada saya. Karena itu masalahnya, maka jadilah itu, saya tidak punya waktu luang untuk menangani urusan sepele seperti itu, Sun Huo, kau akan ikut denganku. Tubuh Han Li kabur, dan muncul kembali di samping Sun Huo.
Kemudian dengan kilatan cahaya kuning menyilaukan, keduanya menghilang ke tanah. Para kultivator di dekatnya berteriak kagum pada teknik gerakan bumi yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Setelah melihat Han Li pergi, lelaki tua itu langsung merasa lega. Tetapi ketika dia melirik ketiga pelaku yang menghela nafas lega, ekspresinya menjadi dingin. Kalian bertiga akan mengikutiku dan mengatakan yang sebenarnya tentang semua yang terjadi. Masalah ini tidak akan dimaafkan dengan mudah. Ketika penjaga toko mendengar ini, kelegaannya langsung berubah menjadi kesengsaraan. Sesaat setelah percakapan ini, Han Li muncul dengan Sun Huo dalam kilatan cahaya kuning di dalam bangunan batu terpencil. Han Li melirik Sun Huo dalam-dalam dan berkata, ini akan baik-baik saja, biarkan saya melihat selembar kertas jimat yang robek itu. Ya, leluhur bela diri. Sun Huo menyerahkan kertas jimat yang robek kepada Han Li tanpa ragu-ragu. Han Li mengambil kertas jimat dan dengan cepat meliriknya sebelum diam-diam mengeluarkan setengah lainnya. Di bawah tatapan Sun Huo yang tak tergoyahkan, Han Li menyatukan kedua bagian itu dan menemukan bahwa keduanya cocok tanpa satu cacat pun. Ketakutan terdalam Sun Huo menghilang tanpa jejak sebelum dia memberi hormat kepada Han Li tanpa ragu-ragu. Sun Huo memberi hormat kepada guru. Han Li dengan tenang menganggukkan kepalanya dan mengubah kertas jimat menjadi abu dengan kedipan lampu merah. Sun Huo dikejutkan oleh pemandangan itu tetapi segera menjadi tenang. Han Li menemukan tekad pemuda itu memuaskan. Han Li dengan tenang bertanya, sepertinya kamu adalah keturunan Sun Ergo, tapi jangan memanggilku guru dengan terburu-buru. Pertama, bagaimana kalau memberitahu saya keturunan generasi apa Anda? Sun Huo segera mengandalkan, saya adalah keturunan generasi ke-7 dari leluhur. Selama tahun itu, Sun Ergo berjanji bahwa klan Sun yang dia besarkan akan menganggapku sebagai tuan mereka satu, tetapi karena beberapa hal aneh, aku harus meninggalkan selatan surgawi. Karena itu, klan Sun tidak pernah benar-benar melayani saya dan saya juga tidak menawarkan perlindungan apapun kepada klan Sun. Sekarang seorang keturunan klan Matahari telah berhasil memasuki dunia kultivasi. Janji itu mungkin tidak berlaku lagi, tetapi karena saya memiliki hubungan dengan leluhur Anda, saya akan memberi Anda dua pilihan. Han Li menyeringai dan dengan tenang melanjutkan, opsi pertama adalah saya langsung memberi Anda beberapa persediaan kultivasi yang baik, seperti pil obat dan alat sulap. Sejak saat itu, tidak akan ada hubungan di antara kita. Jangan berharap bahwa saya akan menunjukkan pertimbangan lebih lanjut terhadap Anda. Pilihan lainnya adalah Anda memenuhi janji leluhur Anda dan melayani saya sebagai punggawa saya. Saya pada gilirannya akan membatasi tubuh Anda untuk mencegah Anda mengkhianati saya. Juga, saya akan memberi Anda tugas yang berpotensi berbahaya. Namun, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi Anda dan memberi Anda panduan kultivasi. Akan ada manfaat yang jauh melampaui imajinasi Anda dan selama bakat Anda tidak terlalu buruk, mungkin ada harapan Anda mencapai formasi inti. Setelah ini dikatakan, ekspresi Sun Huo berubah dan dia tampak bingung untuk sesaat. Jelas bahwa skenario ini jauh dari apa yang dia harapkan. Setelah beberapa lama, ekspresi Sun Huo menjadi tegas, leluhur bela diri, aku. Han Li tiba-tiba menyela Sun Huo dan berkata, tidak perlu terburu-buru, beri saya jawaban Anda setelah pameran perdagangan berakhir. Anggap ini sebagai kesempatan bagi Anda untuk memastikan keputusan Anda. Luangkan waktu ini untuk membuat pertimbangan yang cermat dan Anda menemukan saya di kediaman gua saya begitu Anda kembali ke negara bagian Si. Sun Huo merasa bahwa ini adalah lamaran yang cukup murah hati setelah berpikir lebih jauh dan segera setuju. Murid akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Terima kasih banyak atas pengertian Anda, leluhur bela diri. Bagus, sekarang, itu sudah diurus, saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, jaga dirimu. Han Li mengangguk dengan ekspresi santai dan menghilang dalam kilatan cahaya kuning. Sun Huo tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama dan menghela nafas sebelum perlahan berjalan keluar. Pada saat Sun Huo pergi, Han Li sudah kembali ke kediamannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam sementara ekspresi aneh perlahan muncul di wajahnya. 1. Sun Ergo adalah pembawa bagasi yang terikat untuk melayani Han Li pertama kali muncul di bab 100. Di masa lalu, dia merawat jiwa bengkok saat Han Li berada di lembah Maple Kuning. Dalam bab 335, Sun Ergo bersumpah mengabdi pada Han Li sebagai ganti perlindungan klannya. Dia diberi kertas jimat sobek sebagai tanda pengenal. A Record of